Pada tutorial ini kita akan coba memodifikasi, kita akan coba mengelola suatu array. Yang pertama kita akan coba modifikasi untuk panjang array ini yang awalnya kita sudah gunakan sebuah nilai pada indeks atau subscript. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan suatu konstanta yaitu size sebesar 10. Nah, untuk mendefinisikan konstanta, kita gunakan kata kunci define. Define nama konstantanya size, ukurannya 10. Oke, kemudian kita ganti subscript di dalam array ini dengan konstanta size. Nah, kemudian kita akan coba menjumlahkan setiap elemen pada array A ini. Untuk menjumlahkan setiap elemen, maka tentu kita membutuhkan sebuah pengulangan. Nah, sekarang untuk menjumlahkan, tentu kita membutuhkan variabel total yang nantinya akan diisi dengan hasil penjumlahan setiap elemen. Nah, kemudian total ini kita perlu inisialisasi dengan 0 karena asumsinya ketika pengulangan pertama kali dilakukan, total belum terisi sama sekali. Nah, kemudian di sini untuk menjumlahkan setiap elemen dan kita jumlahkan ke dalam total, maka kita akan lakukan perhitungan total, itu total ditambah dengan elemen dari array-nya, yaitu A indeks ke I. Nah, sekarang kita akan coba mencetak setiap kali pengulangan dilakukan nilai totalnya ada berapa, menunjukkan urutan loop dan total untuk persende berikutnya. Ini seharusnya counter. Karena masih seperti ini, kita coba tambahkan notasi enter. Oke. Ini adalah menunjukkan proses penjumlahan. Pada pengulangan ke-0 ini nilainya 98, artinya 98 ditambah dengan total inisialisasi awal 0. Kemudian pada loop kedua isinya 185, dari 98 ditambah 87 menghasilkan 185. Pada pengulangan kedua, pengulangan ketiga itu berisi 261, dari mana? Dari 185 ditambah 76. Selanjutnya kita cetak hasil total jumlahnya di bawah pengulangan adalah kita panggil totalnya. Maka ini kita hapus saja, kita jalankan. 861. Nah, ini adalah bagaimana kita menghitung setiap elemen dari suatu array. Kita butuh suatu variabel untuk menghitungnya yang diinisialisasikan dengan 0. Kemudian kita butuh pengulangan untuk proses penjumlahannya. Total adalah total ditambah elemen array-nya dan kita cetak hasil totalnya. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk membuat suatu array dengan panjang array yang diinputkan oleh user. Di sini program akan menerima panjang array dan elemen array sebanyak panjang array tadi yang sudah kita inputkan, kemudian mencetak isi dari elemen array-nya ke layar. Langkah pertama, kita siapkan dulu variabel n yang akan diinputkan oleh user. Kemudian kita minta untuk masukkan panjang array-nya. Oke, sekarang kita sudah punya panjang array yang akan kita buat. Berikutnya adalah kita deklarasikan array A dengan panjang array-nya adalah n yang sudah diinputkan oleh user. Kita sudah deklarasikan array-nya sepanjang n yang diinputkan oleh user. Langkah berikutnya adalah menginputkan elemen array sebanyak panjang array yang sudah diinputkan tadi.
Nah, kita akan menggunakan pengulangan. Ini adalah proses input elemen array. Karena pengulangan, maka kita membutuhkan variabel counter. Kita pakai variabel i. Di sini seperti biasa untuk menggunakan for sampai i-nya kurang dari n, i-nya kita tambahkan 1. Nah, di sini kita akan memberikan informasi kepada user 1, maka kita bisa pakai L counter ditambah 1. Kemudian kita tambahkan scanf-nya %d dan dapatkan input dari user, maka kita akan menyimpan setiap kali pengulangan dilakukan ke dalam elemen array dari A. Maka scanf-nya kita simpan ke array A, indeks ke i. Oke, kemudian setelah itu kita ingin mencetak hasil ketika semua pengulangan untuk menginput elemen dilakukan. Kita siapkan untuk kolom pertama adalah indeks. Kita berikan tab, dilanjutkan dengan nilainya. Enter. Maka kita butuh pengulangan kembali mengikuti format indeks dan value. Kita pakai printf. Maka di sini kita pakai counter, kita pakai i dan pakai array A indeks ke i. Masukkan panjang array, misalnya kita masukkan panjang arraynya 5, maka akan dilakukan pengulangan untuk menginput elemen array sebanyak 5 kali. Elemen ke-1 misalnya 89, 37, 90 dan 22. Maka di sini indeks value-nya 0. Oke, ini belum sesuai, kita sesuaikan dulu untuk format outputnya. Di sini masukkan elemen ke, kita beri titik 2. Kemudian di sini ketika kita mencetak data, kita berikan enter. Oke, kita coba kembali. Misal panjang arraynya 5, elemen ke-1-nya 10, keduanya 27, 7, 70 dan 40. Nah, ini adalah outputnya. Indeks ke-0 10, indeks ke-1-nya 27, keduanya 87 dan seterusnya. Nah, misal kita ingin membuat dalam bentuk tabel yang mana kolom pertamanya adalah nomor, maka kita sesuaikan untuk %d counternya, kita tambahkan 1. Oke, kemudian agar rapi kita tambahkan tabnya 1 lagi, kita jalankan. Oke, di sini panjang arraynya 5, 90. Oke, ini outputnya. Nomor 1 adalah value-nya 90 sampai nomor 5 adalah value-nya 34 sesuai dengan yang diinputkan. Nah, ini adalah cara untuk membuat sebuah array yang berdasarkan hasil input dari user, di mana panjang arraynya kita minta ke user menggunakan variabel n. Kemudian untuk elemen arraynya kita lakukan pengulangan sebanyak 0 sampai n yang diinputkan oleh user. Jika user menginputkan 10, maka akan dilakukan 10 kali pengulangan untuk mengisi elemen array. Jika user menginputkan 100, ya berarti 100 kali penginputan untuk elemen arraynya. Kemudian juga kita cetak ke layar dengan format tabel, yaitu pada kolom pertamanya kita tuliskan untuk numbernya dan berikutnya adalah value-nya. Nah, ini adalah cara mengelola suatu array yang elemen arraynya tidak kita inisialisasikan di awal, akan tetapi kita inputkan dari masukan user.